Satu-satunya umat yang nanti di pada mahsyar yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, semuanya umat dalam keadaan kacau balau, kebingungan, menanti-nanti, status mereka tidak jelas. Mereka ada yang tersiksa dengan keringatnya sendiri, di antara mereka ada yang tersiksa dengan amal jeleknya ketika selama di dunia. Di saat itu berupa binatang, berupa tubuhnya yang kecil, diinjak-injak dan sebagainya. Semuanya itu dalam keadaan kacau balau pada saat itu. Semua umat, baik itu umat Nabi Adam, umat Nabi Syis, umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semuanya dalam keadaan seperti itu, kecuali umat Muhammad. Bahkan mereka itu mencari pertolongan kepada nabi-nabi mereka, datang kepada nabi mereka, bahkan ke nabi-nabi yang lainnya, semua mengatakan nafsi, nafsi. Kecuali umat Nabi Muhammad tidak bingung. Kenapa mereka tidak bingung? Karena mereka sudah pasti mendapatkan jawaban langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka itu datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, itu bukan jawaban untuk mereka. Bukan jawaban untuk kita umatnya, tidak, itu jawaban untuk mereka umat-umat yang lainnya. Kenapa kita merasa yakin? Asalkan kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah kita di akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita yakin kenapa demikian? Karena yang pertama, suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW menangis. Dalam sholatnya dari awal sampai akhirnya menangis. Berdoa kepada Allah dalam keadaan menangis, bersujud menangis, sehingga kemudian pada saat itu malaikat Jibril panggilnya oleh Allah SWT. Ya Jibril, datanglah kepada kekasihku Muhammad, tanyakan kepadanya kenapa dia menangis sampai arasku menjadi bergoncang karenanya tangisannya. Allah Ta'ala Maha tahu, tapi Allah ingin mengungkap bagaimana sifat Nabi kita Muhammad. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril. Lalu dia berkata dan bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, gal wahai Muhammad, aku kemari datang karena diutus oleh Tuhanku. Dan aku diperintahkan untuk bertanya kepada kamu, kenapa engkau menangis? Sampai tonggak-tonggak arsy Allah itu bergoncang karenanya. Maka kemudian Nabi berkata kepada Jibril, bagaimana aku tidak menangis? Telah turun sebuah ayat yang menjelaskan dan menceritakan terkait dengan saudaraku Nabi Isa alaihissalam, di mana bunyi ayat itu begini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, setelah engkau melihat bagaimana umatku itu, apa yang mereka lakukan kepada nabinya, dan apa yang mereka lakukan setelah aku diangkat olehmu ke atas langit sana, kalau engkau azab mereka, kalau engkau siksa mereka, maka mereka adalah hambamu, terserah engkau. Tapi kalau engkau memaafkan mereka dan mengampuni dosa mereka, maka kami sangat tahu bahwa engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijak. Inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menangis. Kenapa? Karena Sayyidina Isa sudah pasrah kepada Allah, memasrahkan umatnya kepada Allah. Nabi Muhammad tidak melakukannya. Aku tidak mau memasrahkan umatku kepada Allah, tapi aku tetap akan mengurusinya, tapi aku tetap akan memperjuangkannya. Sehingga kemudian di saat itulah turun sebuah ayat yang sangat familiar di telinga kita, dan itu ayat merupakan bonus dan hadiah bagi umat ini, yaitu wala saufa yu'tika rabbuka, dan pasti wahai Muhammad aku berikan semua permintaanmu sampai engkau benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi innila arda wahidan ma ummati finnar, demi Allah aku bersumpah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Ini adalah yang menjadikan kita yakin, asalkan kita meninggal atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di akhirat pasti dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak akan rela kalau kita berada dalam neraka.